Kita akan membuktikan bahwa kaum miskin kota, nelayan, petani, buruh berhak untuk menentukan nasibnya dan diberikan kesempatan untuk memimpin Indonesia. 5 tahun yang lalu, siapa kawan-kawan, siapa ibu-ibu, siapa bapak-bapak yang dia coblos 5 tahun yang lalu? Apakah itu akan memberikan perubahan kepada kita hari ini? Partai Buruh harus merubah itu. Kita harus berubah hari ini. Kita harus memperjuangkan hak-hak rakyat miskin, hak-hak buruh, hak-hak petani, hak-hak nelayan yang hari ini tidak bisa diberikan kesempatan untuk memimpin di Republik ini dan menikmati hasil bumi kita. Maka dari itu, hari ini nanti kita pulang ke rumah masing-masing, kita sampaikan kepada kerabat kita, kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, dimanapun berada, coblos Partai Buruh, coblos Partai Buruh, coblos Partai Buruh. Ini adalah kesempatan kita untuk merubah nasibnya. Kita hanya punya waktu 9 hari lagi untuk bisa merubah nasib kita. Ingat itu. Hidup rakyat. Partai Buruh. Partai Buruh. Partai Buruh. Partai Buruh. Partai Buruh berharap bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 ada kesempatan bagi rakyat untuk bisa dapat merubah nasibnya dengan menunjuk atau memilih calon anggota legislatif dari Partai Buruh, baik di tingkat kota, kabupaten, tingkat provinsi maupun DPR RI, agar kemudian mampu menghasilkan peraturan daerah maupun peraturan perundang-undangan itu yang lebih berpihak kepada rakyat, yang mana kemudian undang-undang ini bisa mampu mensejahterakan rakyat. Di Sulawesi Selatan ini ada 3 dapil, yakni Dapil Sulsel 1, kemudian Sulsel 2, Sulsel 3. Kami targetkan masing-masing 1 kursi di setiap dapil yang ada. Dengan potensi kekuatan massa buruh, pekerja, nelayan, petani, kaum miskin kota yang ada, kami yakin bahwa target itu bisa dapat kami penuhi. Wujudkan salam reformasi, kesejahteraan, perjuangan Partai Buruh. Itulah cita-cita Partai Buruh. Yang saya hormati Bapak Sementara dulu yang teman-teman Semalam saya sempat khawatir hujan tidak berhenti, bahkan hari ini sampai hari ini masih ada sedikit gerimis. Saya berpikir apakah nanti kawan-kawan anggota partai, simpatisan partai akan bisa hadir di sini. Alhamdulillah, hari ini menunjukkan bahwa kader-kader Partai Buruh adalah kader-kader yang militan, bukan kader yang kaleng-kaleng. Terima kasih buat saudara-saudara sekalian yang sudah hadir. Tadi gerimis ternyata tidak membuat kita lemah, tidak menghalangi kita untuk hadir. Saudara-saudara sekalian, semangat yang tumbuh dari saudara-saudara, semangat yang tumbuh bagi seluruh kader Partai Buruh di seluruh Indonesia. Hujan dia tidak takut, panas dia tidak gentar, karena kita semuanya menginginkan perubahan hidup yang lebih baik. 78 tahun bangsa ini sudah merdeka. Dalam perjuangan kemerdekaan, pejuang-pejuang di negeri ini semua mencita-citakan kemerdekaan untuk seluruh rakyat,
agar terbebas dari kemiskinan, agar terbebas dari intimidasi, agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Tapi faktanya 78 tahun negeri Indonesia ini merdeka. Bayangkan Ibu, di rumah sakit RSCM di Jakarta ada seorang bapak yang menggendong mayat anaknya yang meninggal di rumah sakit, naik angkot, naik kereta api membawa jenazah anaknya karena dia tidak bisa membayar ambulan untuk membawa mayat anaknya. Itu yang terjadi di negeri yang katanya 78 tahun sudah merdeka. Kita bisa melihat melalui data 64 juta rakyat Indonesia hanya tamat SD, tidak bisa menyekolahkan anaknya hingga ke universitas. Kita masih merasakan pada hari ini tidak ada kepastian kerja. Setiap masa kontrak kita mau habis, kita pusing mau diperpanjang atau enggak, karena status kerjanya kontrak dan outsourcing. Kita semua merasakan bagaimana dalam pemenuhan hidup sehari-hari, gali lubang tutup lubang dari hutang, karena upah kita masih jauh dari kebutuhan hidup yang layak. Kenapa yang ada di DPR selama ini tidak memperjuangkan nasib kita? Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kesehatan. Faktanya sudah terjadi apa belum? Saya tadi mengatakan seorang bapak menggendong mayat anaknya karena tidak mampu menyewa ambulan. Itu yang terjadi. Banyak orang-orang miskin yang mati di kontrakan-kontrakan karena tidak bisa berobat. Itu hak dasar sebagai warga negara. Lalu hak dasar lain apa? Kita setiap warga negara berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Partai-partai yang ada tidak memperjuangkan nasib kaum tani, nelayan, pedagang-pedagang kecil, buruh-buruh, ibu-ibu rumah tangga, pengangguran, tukang ojek, sopir, tukang becak. Kenapa mereka tidak diperjuangkan? Yang ada selama ini adalah kekuasaan yang hanya menguntungkan kepentingan modal, yang hanya menguntungkan segelintir orang kaya, tapi menyisakan kemiskinan bagi lapisan luas rakyat Indonesia. Apa yang kita lakukan selama ini? Semua serikat buruh, ada KPBI, ada SPMI, SGBN, kawan-kawan serikat petani, jaringan rakyat miskin kota, seluruh elemen gerakan rakyat selama ini, aksi demi aksi sudah kita lakukan.